Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat, para subscriber semua yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini Allah anugerahkan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan dimudahkan untuk terus menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan ya. Yang ini juga sangat menarik. Pertanyaannya adalah, di mana setan itu bermalam di tubuh kita? Maka pertanyaan yang begini ini pun juga terdapat di dalam penjelasan baginda Rasul Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih di dalam kitab As-Sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kata Rasulullah SAW, "Idza istaiqaza ahadukum min manamihi." Apabila salah seorang di antara kalian terjaga atau terbangun dari tidurnya. Ada juga yang mengartikan dari mimpinya, dari tidurnya. Fal yastansir salasa marat. Ya, jadi kalau misalnya sahabat ada yang terbangun dari mimpi, terutama mimpi yang buruk, atau terbangun atau memang sudah waktunya bangun karena sudah mendekati subuh atau sebelum subuh untuk tahajud dan sebagainya, bangun, lalu fal yastansir, kata Nabi, salasa marat. Kata Nabi, hendaknya dia melakukan istinsar 3 kali. Istinsar itu adalah membersihkan ya. Jadi sedot air yang melalui tangan kanan, cuci dulu tangan, kedua telapak tangan, lalu kemudian ambil 1 genggam air, masukkan ke hidung, sedot, tumpahkan lagi. Disedot lalu kemudian dibuang lagi. Ya, dengan kata lain membersihkan sekitar dari lubang hidung ini. Ya. Nah, maka fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Ya. Kenapa alasannya? Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan yabitu ala khayashimihi. Karena sesungguhnya syaitan semalam itu bermalam di dalam lubang hidungnya. Masya Allah. Jadi para sahabat semua yang dirahmati Allah, ya. Jadi ternyata ya terjawab ya bahwa salah satu tempat yang dimana itu mungkin nyaman ya bagi syaitan untuk bermalam, dia bertempat di dalam itu ya, kalaupun tempat itu mau disebut sebagai apa ya, hotelnya setan atau rumahnya ya, itu adalah lubang hidung ini ya, lubang hidung. Memang ada di antara para ulama yang memahami ini sebenarnya makna apa, apakah makna hakikat atau makna kiasan. Ya, misalnya ada salah seorang ulama namanya Al-Qadi Iyad, beliau mengatakan bisa jadi ini memang makna hakikat. Kenapa? Karena salah satu jendela tubuh ya, manusia di mana syaitan itu mudah sekali merasuk, itu salah satunya adalah lubang hidung. Salah satunya. Ya, salah satunya. Karena memang di dalam hadis yang lain, kapan-kapan kita akan jelaskan juga, di mana syaitan itu juga mengencingi lubang telinga. Apabila seseorang yang seringkali kesulitan bangun di waktu subuh, dan bahkan dia pun telat, bahkan tidak bangun subuh, bablas sampai duha misalnya, maka ini indikasi seseorang itu dihalangi oleh syaitan ya, dan dia dikencingi oleh syaitan di bagian lubang telinga. Ya, tentu kencingnya syaitan tidak sama dengan kencingnya manusia ya. Kalau kencingnya manusia basah hari bangun kita diciprati air saja terbangun ya. Nah, ini kencingnya syaitan. Artinya malah menutupi sehingga semakin nyenyak. Ya, tidak terdengar suara, bahkan alarm pun tidak dengar. Ya, suara ibunya yang bangunkan, istrinya yang bangunkan, anaknya yang bangunkan gak dengar. Ya, begitu, suara azan tidak dengar gitu. Tapi beliau juga mengatakan, Al-Qadi Iyad, beliau mengatakan juga ini bisa jadi menjadi makna kiasan. Dalam arti bahwa di lubang hidung ini kan pusatnya, di mana udara itu kita meniup udara ya, lalu kemudian suasananya basah, dan kata beliau itu kotoran-kotoran
seperti debu, kemudian basah dan sebagainya, lembab di lubang ini, itu merupakan kesukaan dan cocok dengan tipikal setan. Ya, dalam artian sebenarnya ini konteksnya baik itu makna kiasan ataupun makna hakikat, hakikatnya sama ya. Dalam konteks sebenarnya ini adalah menjadi peluang di mana syaitan itu akan menginap di lubang hidung. Mungkin berawal dari sana. Sehingga kemudian sambung juga dengan hadis Nabi yang lain di mana majrad dam. Setelah itu mengalir ya, dan kalau sudah menjadi sangat nyaman syaitan itu bisa jadi bersemayam di perut, kemudian di aliran darah, dia berjalan-jalan di aliran darah sampai kepada otak, kemudian telinga, kemudian hidung, bahkan sampai bisa menjadi bagian dari penyakit-penyakit medis atau menambah dari rasa atau sakit dari penyakit-penyakit fisik. Nah ini, jadi memang sudah ada penyakit fisiknya lalu kemudian ditambah lagi ya. Nah ini adalah tipikal syaitan. Nah maka sekali lagi bila ada yang bertanya di mana saja syaitan itu bermalam, ya salah satunya ya ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa syaitan itu bermalam di sudut-sudut rumah kita, ya di kamar-kamar kita, di kasur, bahkan nanti lain waktu dan kesempatan kita juga akan jelaskan kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk menebahi kasur-kasur kita, tempat tidur kita, karena memang di situ juga bisa jadi syaitan ikut bermalam, ikut tidur. Dan nanti lain waktu kita akan jelaskan lagi berkenaan dengan hal ini ya dalam kesempatan yang lain. Jadi intinya bahwa salah satu lubang yang sering kali di mana kemudian syaitan itu, jin-jin yang kufur itu kemudian menyukai dan dia bermalam di sana, itu adalah hidung. Sehingga kemudian kenapa ketika kemudian kita terjaga entah itu dari mimpi ya atau terjaga dari bangun tidur karena memang sudah waktunya bangun, maka hendaklah melakukan istinsar. Ambil secidukan air ya setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian ambil secidukan air lalu kemudian disedot sedikit lalu tumpahkan. Nah, gitu ya. Atau kemudian ditambahi dengan dibersihkan lagi. Nah, demikian mudah-mudahan kita semakin waspada, semakin paham dan semakin mengilmui hakikat di mana syaitan itu ingin kita itu sakit, ingin kita itu lalai, ingin kita ini lemah, dan bahkan syaitan menginginkan kita jauh dari Allah SWT. Ya, kita dibikin malas, kita dibikin berat, kita dibikin pikiran kacau, dibikin bermasalah dan sebagainya. Dan kita harus mewaspadai itu semua sehingga kita bisa mengantisipasi ya, dan tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan syaitan atau di dalam bujukan rayuan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengilmui, lebih paham, sehingga kemudian kita semakin dijaga, dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, tentu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan juga para ulama, para sesepuh alim ulama kita, insyaallah. Demikian. Akhir ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.